Aku Gaisa Agrial Pradana, NIM 114230050 dari Blok 11 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Kali ini akan memberikan tutorial cara membuat tata letak pada software ArcMap 10.8. Pertama kita pilih My Template, lalu blank map, kemudian pada layer kita pilih properties, lalu koordinat sistemnya kita sesuaikan. Kemudian kita masukkan data peta rawan bencana yang telah kita buat kemarin, lalu batas desa juga. Untuk yang batas desa kita bisa unchecklist dulu, kemudian kita pilih pada peta rawan bencana, kita pilih properties, lalu kita masukkan simbologinya berdasarkan kelas KP, yaitu untuk warna pada kelas rendah kita beri peridot green, untuk sangat tinggi yaitu Mars red, sedang yaitu solar yellow, dan untuk tingginya yaitu electron gold. Tetapi untuk ini kita ganti menjadi raw amber karena agar tidak sama warnanya dengan kontur. Kemudian untuk ordernya kita beri no color. Kemudian kita bisa masuk pada geoprocessing, lalu pilih yang dissolve, dan pada input ini kita masukkan batas desa. Kemudian output feature classnya kita pilih yang di folder tempat penyimpanan kita dengan nama batas kecamatan. Dan untuk dissolve filenya kita pilih yang kecamatan, kita centang. Kemudian kita oke dan tunggu saja. Setelah batas kecamatan sudah terbentuk, kita bisa unchecklist pada batas desanya. Kemudian kita bisa memberikan keterangan pada batas kecamatan dengan cara pilih warna ini. Lalu untuk fill colornya kita no color. Untuk ordernya kita pilih edit symbol, lalu pilih edit outline. Kita masukkan simbol RBI, lalu kita pilih yang kecamatan. Kemudian pilih edit symbol, lalu kita unchecklist pada warna ini, lalu kita pilih OK, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan memberikan keterangan pada tiap kecamatannya. Kita pilih properties, lalu kita pilih labels, centang label feature in this layer. Lalu untuk label filenya kita pilih yang kecamatan dengan fontnya yaitu Times New Roman, size-nya yaitu 10, serta untuk simbolnya kita pilih yang halo. Untuk placement properties kita pilih yang remove duplicate label sama always horizontal, maka akan terlihat nama-nama kecamatan yang berada pada peta yang telah kita buat. Kemudian kita masukkan data batas kabupaten, kita lakukan hal yang sama. Fill colornya yaitu no color. Untuk simbolnya kita pilih yang batas kabupaten. Warnanya juga kita unchecklist. Kemudian kita juga memasukkan labels dengan value-nya yaitu kabupaten atau kota. Fontnya juga sama, Times New Roman dengan 10 size-nya. Kemudian simbolnya juga halo serta placementnya seperti tadi. Maka telah terbentuk batas ke kabupaten serta kecamatannya. Kemudian kita akan memasukkan data-data yang berdasarkan pada kabupaten kita, yaitu diantaranya adalah jalan, kontur, serta sungai. Dengan semuanya yaitu pilih yang LN atau lines agar filenya berbentuk garis. Karena di sini aku merasa agak sedikit berat untuk menjalankannya, maka aku akan menghapus centang dulu pada peta rawan bencana ini, kemudian pada konturnya juga. Setelah itu kita pilih yang jalan ini, lalu pilih yang properties, kemudian kita pilih simbologi dengan value-nya yaitu yang remark. Kita add all value, lalu kita hapus semua jalan kecuali jalan arteri dan jalan kolektor, serta kita hapus centang pada all other values. Kemudian kita beri keterangan warna pada jalan arteri berdasarkan dari SNI. Kita bisa pilih more color, kemudian kita bisa pilih yang RGB dengan simbol warnanya yaitu 255, 102, kemudian 255 kembali. Lalu kita bisa pilih jalan arteri, kita edit simbol, dan kita masuk untuk yang garis hitam yaitu 3, serta untuk yang garis pink yaitu 2. Kemudian pada jalan kolektor juga dilakukan hal demikian. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sungainya. Kita juga pilih yang remark, lalu add all values, dan kita hapus kecuali yang sungai.
kita beri keterangan yaitu sungai, dan tidak perlu ada perubahan. Kemudian pada kontur kita pilih saja yang geoprocessing, kita akan klik konturnya agar sesuai dengan batas daerah penelitian kita. Inputnya kita pilih saja kontur, lalu kliknya yaitu keterangan bencana. Untuk outputnya kita masukkan saja di folder penyimpanan kita dengan nama kontur klip. Pada kontur hasil klip kita buka saja open attribute tabel, lalu kita tambahkan kolom dengan nama yaitu IK, tabnya yaitu float, lalu kita pilih file kalkulator pada kolom IK, kita pilih yang file KNT, kita beri spasi, ketikkan mod spasi 50 sama dengan 0 sama dengan spasi 0, kemudian kita pilih OK, maka hasilnya akan menjadi 0 dan -1. -1 nya yaitu interval kontur. Kemudian kita pilih properties, kita pilih yang simbologi, untuk value filenya yaitu kita pilih yang IK. Kemudian untuk yang 0,1 kita beri warna electron gold dengan ketebalan yaitu 2, sedangkan yang 0 yaitu sama electron gold tapi dengan ketebalan 1. Kemudian kita menuju pada labels dan kita pilih yang label get centang pada label features, lalu metodenya kita pilih yang define class. Kemudian kita pilih yang SQL query, lalu kita masukkan yang IK sama dengan, lalu kita pilih yang get unique values, kita pilih yang -1. Untuk label filenya kita pilih yang file KNT dengan expression yaitu plus tik 2 spasi M tik lagi, kemudian kita pilih OK. Untuk fontnya kita yaitu Times New Roman dengan size nya 10. Untuk placement properties kita pilih yang curve, underline, dan OK. Untuk simbolnya kita bisa beri halo, maka yang telah terberi keterangan hanya pada interval konturnya. Kemudian kita pilih insert, lalu pilih yang data frame, lalu pada new data frame kita seperti biasa masukkan koordinatnya. Kemudian pada new data frame itu kita masukkan data shapefile yang batas provinsi. Setelah itu kita pilih yang keterangan bencana, kita copy lalu pastekan ke new data frame. Kemudian kita pilih properties pada petaruhan bencananya, kita pilih yang simbologi, lalu pada kelasnya semuanya ini kita remove, kita hanya masukkan pada allotted value nya yaitu warnanya solar yellow. Kemudian pada batas provinsi kita bisa memberi warna yaitu leaf green, dan untuk outline colornya kita bisa edit simbol lalu pilih yang outline, lalu kita pilih yang batas provinsi, edit simbol, kita checklist yang warna putih, kemudian pilih OK. Kita akan memberikan keterangan provinsi dengan cara properties, lalu pilih yang labels, kita centang label features, pilih fontnya yaitu Times New Roman dengan size nya 10, dan propertiesnya yaitu seperti tadi dengan simbolnya yaitu juga halo. Kemudian kita akan mengubah background putihnya ini agar menjadi tambah lautan atau biru, yaitu klik kanan lalu yang data frame properties, kemudian kita pilih yang frame, lalu background ini kita pilih yang LT blue, maka akan tampak seperti lautan. Kemudian kita akan memberikan keterangan pada lautannya dengan cara pilih teks, lalu kita tempatkan dan kita beri nama yaitu Laut Jawa serta Samudra India di bawah Pulau Jawanya. Kemudian kita beri keterangan pada Laut Jawanya, tulisan Laut Jawanya dengan cara klik kanan lalu properties. Kemudian kita pilih change symbol, untuk fontnya kita Times New Roman, stylenya kita italic, dan untuk colornya kita pilih yang Cretan blue, kita pilih apply lalu OK. Lalu kita akan membuat Samudra India pada bawah Pulau Jawa dengan cara kita kopas saja, dan kita tinggal ganti namanya. Kita bisa masuk ke layout view, kita pilih pada luar kotakan ini, yaitu klik kanan lalu pilih patch and print setup, lalu kita orientasinya pilih yang landscape dan ukurannya yaitu A3, dan centang pada use printer paper settings. Karena ini terlalu berat maka aku akan mempercentang pada peta rawan bencana serta konturnya agar menjadi lebih ringan. Kemudian kita akan membuat batas-batas garis hayalan yaitu 3 cm pada kiri, 1 cm kanan, dan atas serta bawahnya juga 1 cm. Kemudian kita juga membuat ukuran untuk petanya dengan jarak 1 cm dari jarak yang tadi, dan dari sebelah kanan kita perlu membuat jarak 10 cm untuk nantinya akan kita buat keterangan.
Maka untuk petunjuk garisnya akan jadi seperti ini dengan rincian yaitu dari kiri yaitu 3 cm, untuk garis tepinya kanan 1 cm atau 1 cm dan bawahnya juga 1 cm. Kotakan pada petanya diberi jarak 1 cm lagi ke dalam, kemudian dengan jarak setengah cm dari kotakan luar pada peta kita beri 10 cm untuk keterangan, dan kita akan membuat garis tepinya dengan cara memilih rectangle ini. Kemudian kita buat kotakan di luar untuk kotakan pada yang garis tepi. Kemudian untuk fill colornya kita no color, outline-nya kita pilih yang warna hitam, kita bisa rapikan. Kemudian untuk petanya kita masukkan pada kotak yang di dalam garis tepinya ini. Dan untuk skalanya kita bisa sesuaikan berdasarkan hasil olahan kita tadi. Di sini aku menggunakan skala yaitu 1:150.000. Kemudian kita akan membuat gridnya pada peta yang di dalam ini. Kita pilih yang peta di dalam, dan kita pilih properties, lalu pilih yang grids, new grid, short grid, lalu tick marks and labels. Kita pilih yang warnanya Mars red, lalu kita tinggal next saja. Kemudian kita pilih properties, lalu pada labels kita pilih fontnya yaitu Times New Roman dengan ukurannya yaitu 10, khususnya yaitu 10. Untuk additional properties kita pilih yang number format, kemudian kita pilih roundingnya menjadi 0, kita pilih apply, maka akan terbentuk gridnya. Kemudian kita akan memberikan keterangan pada grid yang atas ini atau yang horizontal yaitu MT, untuk yang vertikal yaitu MU. Dengan fontnya yaitu sama Times New Roman dengan size-nya yaitu 10. Kita akan memberikan pada tempat di belakang angkanya. Kita bisa memberi bantuan menggunakan garis ini agar lebih rapi. Dan untuk yang vertikal ini kita beri nama MU. Untuk angle-nya kita pilih yang 90 agar menjadi vertikal. Kemudian kita juga posisikan menggunakan garis agar lebih rapi. Kemudian jika seluruh keterangan MT dan MU-nya sudah ditambahkan pada seluruh koordinat, kita buat kembali untuk kotakannya pada samping untuk dibuat keterangan. Untuk fill color-nya kita ubah menjadi no color, serta untuk ordernya juga kita ubah menjadi warna hitam. Kemudian kita bisa menghapus untuk guide-nya atau garis hayal penggarisnya, kita pilih yang clear all guides. Kemudian kita akan menambahkan logo UPN dengan cara insert, lalu pilih picture, lalu kita cari, kemudian kita sesuaikan logo UPN nya dan pastikan berada di tengah-tengah. Kemudian kita akan memberi keterangan dengan nama yaitu dan untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, stylenya yaitu bold, lalu center, kita pilih apply. Kita bisa beri garis pada bawahnya, setelah itu kita bisa membuat keterangan jenis petanya. Dan kita akan membuat arah mata angin dengan cara pilih yang insert, lalu pilih yang north arrow, kita pilih yang Sri Nordica, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Untuk mengubah nama utara ini agar yang semula N menjadi U, kita bisa dengan cara memberi teks saja yaitu bertuliskan U, kemudian tinggal kita timpa. Dan jangan lupa untuk memberi simbol halo agar ada keterangan putih-putihnya. Setelah jadi kita bisa beri lagi yaitu untuk scale teksnya, kita pilih yang absolute scale, lalu pilih yang properties, kita pilih batch unitsnya yaitu cm, lalu maps unitsnya yaitu kilometer, dan untuk separatornya yaitu spasi titik 2. Lalu setelahnya kita pilih yang absolute dan kita pilih apply. Untuk fontnya kita bisa sesuaikan, itu Times New Roman dengan size-nya yaitu 10, dan kita juga memberi nama skala. Kemudian kita juga pilih insert, kita masukkan yang scale bar, kita pilih yang alternate scale bar 2, lalu masuk pada properties, kita pilih yang when resizing-nya yaitu adjust divisions and division values, lalu untuk division units yaitu kilometers, labelnya yaitu kita beri nama
km. Lalu untuk division value-nya kita sesuaikan dengan pembagian, yaitu skala kita dibagi 100.000. Aku menggunakan skala 150.000, berarti division value-nya yaitu 1,5. Serta untuk font-nya kita bisa ubah menjadi Times New Roman, base-nya yaitu 10. Setelah jadi keterangan mata angin serta skalanya, kita kemudian pilih yang layers, lalu activate. Setelah activate, kita bisa pilih yang insert, lalu pilih yang legend, kita pilih next. Lalu ini kita ketikkan keterangan bold, untuk size-nya yaitu 10, dengan font-nya yaitu Times New Roman. Kita pilih next, next, dan next. Kemudian pada keterangan ini kita pilih klik kanan, lalu convert to graphic, kemudian pilih yang ungroup. Kemudian kita bisa susun dengan urutannya, yaitu dari jenis titik, lalu garis, serta area. Karena di sini tidak terdapat titik, kita bisa langsung saja menuju ke garis, yaitu kita bisa memasukkan jalan arteri, lalu kita kopas dan ungroup pada jalan ini, kemudian ungroup lagi pada simbolnya. Karena kita akan membuatnya menjadi batas administrasi, kita pilih properti, selalu change simbol. Kita pilih yang batas kabupaten atau kota. Lalu untuk font-nya yaitu Times New Roman ukuran 10. Kemudian kita bisa salin untuk dijadikan batas kecamatan, karena untuk urutannya ini berdasarkan abjad. Maka yang pertama yaitu batas kabupaten, lalu yang kedua adalah batas. Dan kita mengganti simbolnya yaitu menjadi batas kecamatan. Kita hapus garis berwarnanya ini, serta ubah namanya menjadi batas kecamatan. Selanjutnya kita bisa masukkan jalan arteri, namun karena di peta kita tidak nampak untuk jalan arteri maupun jalan kolektornya, maka kita tidak usah memasukkan. Untuk keterangan jalannya, kita langsung saja memasukkan untuk kontur, yaitu kita bisa menggambar sendiri dengan cara freehand. Kemudian gambar seperti lingkaran atau oval, lalu kita pastekan dan kita masukkan yang hasil pasta ini di dalamnya. Serta untuk warnanya kita bisa mengganti menjadi electron gold dengan namanya yaitu kontur, dan keterangannya yaitu kontur. Dan untuk sungai kita juga bisa menggambarnya, kita bisa memberi warna yaitu sky blue, dan untuk keterangannya yaitu sungai. Untuk kelas KB nya kita bisa memasukkan, sebelum itu kita juga pilih agar font-nya menjadi 10 Times New Roman, kemudian kita tinggal masukkan saja. Kita bisa menambahkan keterangan pada kelas KB nya dengan urutannya, kita bisa sesuaikan sesuai dengan tingginya. Seharusnya setelah arah mata angin dan skala kita membuat nama penyusun, namun di sini kita sesuaikan saja. Kemudian setelah keterangan kita beri sumber. Kemudian setelah buat sumber, kita juga akan membuat yaitu sistem koordinat peta. Kemudian kita akan membuat inset, yaitu dengan jarak kotakan dari batas tepinya yaitu 0,5 sebagai batas tepi untuk insetnya. Kemudian batas tepi inset dari ke insetnya yaitu 0,5 pula. Kemudian jika sudah terbentuk persegi layoutnya, kita bisa pilih untuk petanya, kita pilih properties, kita akan membuat grid, kita pilih measure grid, lalu tick marks. Lalu untuk size-nya yaitu 8 dan additional format, number formatnya yaitu roundingnya 0. Kita juga bisa membesarkan pada peta pada insertnya dengan cara tinggal kita besarkan pada map scale-nya. Jika dirasa sudah pas, maka kita bisa membuat call out untuk keterangan batas daerah penelitian. Setelah jadi, kita bisa save, atau kita juga bisa export map. Dengan formatnya kita bisa pilih PDF ataupun JPG.
Setelah seperti ini maka tutorial sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.